Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Damayanti dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah yang berjudul Manajemen Strategik. Nah, untuk wawancara ini saya kasih judul Formulasi Strategi Kompetitif UMKM Basreng Pedas, Daun dan Original dalam menghadapi pasar nasional dan global. Di sini saya akan mewawancarai UMKM teman saya. UMKM ini fokus pada makanan. Makanan ini yaitu berupa basreng dan makaroni. Iya. Basrengnya bernama yaitu kriuk makbar. Langsung saja ke narasumbernya itu Mbak Susan. Perkenalkan Mbak Susan. Perkenalkan, nama saya Susan Sulasri dengan NIM 22920462. Saya mahasiswa di jurusan kewirausahaan S1. Kewirausahaan itu otomatis saya lebih menjurusan ke bisnis ya. Dan di sini saya punya produk ya, yaitu kriuk makbar, yaitu berfokus pada basreng serta makaroni yang saya buat sendiri, itu homemade, beda dari yang lain, seperti itu. Ini saya langsung saja mengasih pertanyaan ya, sejumlah 16 pertanyaan. Oke. Yang pertama yaitu, apa yang membedakan basreng Anda dengan produk serupa di pasaran? Jadi gini ya, aku kan sempet kan tester gitu kan ke berbagai macam produk, terutama untuk basreng dan makaroni. Dan kalau misalkan dari segi bahan baku itu benar-benar beda sekali ya dengan basreng yang kita buat ini. Kalau misalkan basreng yang kita buat ini itu kita homemade, dari bahan baku, dari bumbu-bumbu, terus dari dari packagingnya. Kalau misalkan untuk packaging mungkin kita masih memakai plastik ya, belum memakai yang bener-bener packaging yang effort banget gitu kan, Premium. Ya, yang premium kita belum, tapi oke, dengan seiring berjalannya waktu kita bakal upgrade setiap ini kalau misalkan ada sesuatu yang kurang gitu. Dan jadi kalau misalkan buat beda sih pasti beda ya, dan dari irisannya aja tipis-tipis gitu, jadi punya ciri khas gitu dari basreng-basreng yang lain, seperti itu. Jadi lebih kayak gampang dikunyah gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana proses pembuatan basreng pedas, daun, dan original? Kalau untuk pengolahan ya itu seperti biasa, kita dapat supplier di ini. Kalau saya setiap ini belinya itu di dekat Maguwo. Nah, itu saya bisa beli antara kisaran 5, 7, 6, 10-an basreng. Lalu biasanya di sini kan pakai bahan-bahan yang homemade ya. Kita nggak pakai bahan pengawet juga. Kita paling pakai bumbu-bumbu racikan seperti bawang putih gitu, seperti garam, lada, dan lain-lainnya. Serta kita juga pakai cabai juga, bumbu cabai, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada varian rasa atau inovasi terbaru yang sedang direncanakan ya buat besok itu? Bakal ada rasa lain atau produk lain gitu enggak? Kalau untuk rencana saat ini sebenarnya ada, cuman kalau misalkan ini ya karena kita udah hiatus lama gitu, dan sekarang harus memulai dari nol lagi, otomatis sebenarnya saya juga lagi proses ya, paling bakal ada upgradean baru itu mungkin di makaroni sih, buat variasi ya. Yang di makaroni itu rasanya apa aja ya? Kalau di ini kan Ya, empat varian rasa, original, pedas daun jeruk, balado, sama pedas manis. Kalau yang di makaroni itu apa aja ya itu? kalau untuk makaroni sih pasti kita juga banyak ya, terutama pedas daun jeruk ya. Terus pedas manis, balado, dan lain-lainnya. Mungkin aku bakal nambahin juga mungkin barbecue gitu. Pokoknya rasa-rasa variasi, atau enggak kayak rumput laut gitu. Banyak variasi, baik asin maupun pedas, seperti itu. Ada best seller enggak di antara keduanya itu rasanya, kayak yang di basreng sama yang di makaroni? Kalau biasanya ya bestsellernya biasanya pasti orang yang suka pedas, pasti ke pedas ya. Dan itu pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara Anda menentukan harga jual untuk basreng? Kalau untuk harga jual kita hitung sih.
kita hitung per produk, terus kita jumlah-jumlahin ini dapatnya berapa biasanya per pieces. Udah itu nanti kita hitung pendapatan, udah itu nanti kita kita rinciin dari hitungan HPP seperti itu biasanya. Ini yang terakhir nih, apa feedback dari pelanggan mengenai rasa dan kualitas produk Anda? Kalau untuk rasa sejauh ini yang saya telusuri ya, terutama untuk pelanggan-pelanggan kita yang sempat membeli, itu dari rasa segi pasti beda dan banyak yang ngomong emang beda. Sedangkan kalau misalkan buat rasa ya itu udah cukup enak gitu dan beda dari yang lain. Jadi mungkin basreng-basreng yang lain itu tebal banget ya. Yang stick gitu ya, tebal banget ya kan Mbak. Tapi kalau misalkan basreng kita beda, biasanya diiris tipis-tipis gitu dan emang kerasa bumbunya dari aromanya gitu. Terus dari bumbu-bumbunya. Seperti itu sih. Sekarang buat yang pemasaran ini, apa saluran distribusi yang digunakan untuk menjual produk basreng, offline, online atau keduanya? Kalau sejauh ini ya lebih ke online sih. Soalnya gini, kalau misalkan buat produk kayak basreng ataupun makanan ringan ya, itu biasanya lebih laku di online sih daripada di offline. Karena mungkin kurang menarik aja ya. Kalau misalkan kita promosi gitu, terutama di media sosial, pasti lebih tertarik kita itu pasti lebih tertarik media sosial gitu. Karena apa? Ya kita itu punya rasa emosional empatinya itu lebih ke media sosial sih. Lebih sering pegang HP-nya aja enggak sih? Iya. Males keluar rumah ya. Iya, biasanya kayak gitu Mbak, ya mager gitu. Yang kedua yaitu apakah Anda menggunakan media sosial atau platform online lainnya untuk memasarkan produk? Ya, saya biasanya ngegunain IG, WA sejauh ini. Dan untuk prosesnya kita juga pasti bakal ngegunain Shopee ya, Shopee deh kalau nggak salah ya. Shopee sama Facebook. Seperti itu. Di antara marketplace itu yang paling banyak orderannya tuh yang pakai apa gitu? Biasanya ini sih Mbak, sama-sama aja sih, dari WA ataupun IG biasanya. Jadi seimbang sih. Ya. Selanjutnya itu bagaimana cara Anda mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang? Kalau untuk loyalitas sejauh ini bagaimana cara men-treat pelanggan gitu kan. Biasanya kan customer kan kayak di zaman sekarang kan customer kayak pengen punya branding yang kuat ya, terutama dalam segi pelayanan ya. Kalau misalkan saya sendiri ya pelayanan kayak seperti biasa aja gitu, ngalir gitu. Karena kalau misalkan terlalu serius, terlalu kaku gitu, ataupun kayak sebagaimana menteri teman gitu, bercanda gitu, biasanya lebih ke jaringan sih, kayak gitu sih Mbak. Jaringan kayak teman. Kalau misalkan untuk promosi ini sih biasanya antara mulut ke mulut, teman ke teman gitu. Iya. Ini yang persaingan nih. Siapa pesaing utama Anda dalam pasar basreng dan bagaimana Anda menghadapinya? Oke, kalau misalkan untuk pasar basreng ya, itu pasti di basreng lainnya seperti cemilan-cemilan kayak ada yang di TikTok kayak gitu ya. Kayak contoh brandnya, saya sebutin aja brandnya Basreng Sajodo. Itu sebenarnya persaingannya emang benar-benar persaingan saya sendiri ya dalam bisnis ini makaroni serta basreng gitu. Jadi mau gak mau kayak ya saya harus benar-benar ekstra banget ya, terutama untuk membangun bisnis saya sendiri. Dan itu adalah suatu tantangan yang benar-benar sangat berat sekali ya.